Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Bisnis dalam Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya Sarifah Aini sebagai moderator dan teman saya Nabila Anissa Rizka Lubis dan Nur Afifah. Di sini materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yaitu hak yang didapat oleh orang yang mendaftarkan karya ciptanya untuk mendapatkan perlindungan hak karya cipta yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Konsep kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan bahwa karena karya intelektual memerlukan investasi waktu, tenaga, dan uang, maka kekayaan intelektual tersebut harus dihormati dan dilindungi secara hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Cipta itu dapat dibilang sebagai hak yang diperoleh orang yang menciptakan sesuatu, maka dapat hak eksklusif untuk mengatur, mengumumkan, atau mengelola hasil dari ide, kreasi, atau informasi. Hak eksklusif ini terdiri dari hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya-karyanya. Yang kedua ada hak paten. Hak paten ini adalah jenis hak kekayaan intelektual yang melindungi penemuan teknis baru. Inovasi-inovasi ini dapat berubah proses, mesin, manufaktur, komposisi, material, atau perbaikan terhadap produk yang sudah ada. Paten memberikan hak eksklusif kepada para penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuan mereka selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada merek dagang. Nah, merek dagang ini adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang melindungi tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau layanan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Yang keempat ada desain industri. Desain industri ini adalah desain yang unik dari suatu produk seperti bentuknya, konfigurasi, ornamen, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Yang kelima ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi penting yang dijaga kerahasiaannya oleh sebuah perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Informasi ini tidak diketahui oleh publik dan memberikan keuntungan kepada perusahaan yang memiliki informasi tersebut. Selanjutnya ada implementasi hak kekayaan intelektual pada bisnis. Penerapan hak kekayaan intelektual di dunia bisnis merupakan aspek penting yang dapat meningkatkan daya saing dan inovasi. Dikatakan bahwa hak ini berasal dari pencipta yang melarang pihak lain untuk membuat perubahan pada kreativitas mereka. Dikatakan sebagai hak pribadi karena cenderung lebih tentang nama baik, kemampuan, dan integritas penciptanya. Implementasi hak kekayaan intelektual atau HKI pada bisnis sangat penting untuk melindungi inovasi, identitas merek, dan aset tak berwujud lainnya yang bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. HKI dalam bisnis bukan hanya soal melindungi aset-aset intelektual, tetapi juga soal memaksimalkan nilai dari inovasi dan kreativitas perusahaan. Berikut ini adalah cara-cara implementasi HKI dalam berbagai aspek bisnis. Yang pertama ada identifikasi HKI atau identifikasi hak kekayaan intelektual. Yang kedua ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga ada integritas hak kekayaan intelektual dalam strategi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Afif. Bentuk-bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Terdapat 5 pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sering terjadi. Hak cipta melindungi karya tulis, seni, musik, film, dan perangkat lunak. Yang kedua, ada pelanggaran hak paten seperti proses, mesin, manufaktur, komposisi, dan peningkatan. Pelanggaran hak paten terjadi ketika seseorang membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor produk yang dilindungi paten tanpa izin dari pemegang hak paten. Yang ketiga ada pelanggaran hak merek, terjadi ketika seseorang menggunakan merek dagang yang sama atau mirip dengan merek dagang yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemegang hak merek. Yang keempat ada pelanggaran hak desain industri, terjadi ketika seseorang membuat, menjual, atau mengimpor produk yang memiliki desain yang sama atau mirip dengan desain yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemegang hak desain. Yang terakhir ada pelanggaran rahasia dagang, terjadi ketika seseorang memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin dari pemegang rahasia dagang.
Kemudian ada dasar hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual. Negara Indonesia dasarnya merupakan negara hukum. Semua sistem peraturan dan syarat ketentuan hukum dibikin oleh pemerintah. Hak kekayaan intelektual merupakan aset berharga bagi individu dan bisnis karena melindungi karya kreatif dan inovatif. Pelanggaran kekayaan intelektual dapat merugikan pemilik hak dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif. Kemudian ada beberapa dasar hukum utama yang menjadi landasan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Adapun studi kasusnya, seperti contoh kasus tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu kasus pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi oleh Visema Picture. Pelaku pembajakan yang merupakan warga Jambi, Aditya Fernando Pasha atau AFP, itu mendapatkan vonis 14 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Jambi. Aditya dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan film Keluarga Cemara milik Luna Produksi Visema Picture. Dia menggunakan film Keluarga Cemara di platform website Dunia Film 2021. Terdakwa Aditya Fernando Pasha dilaporkan oleh pihak PT Indonesia Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visema. Saat dilakukan penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah buku tabungan yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi, kemudian kartu ATM, flash disk, laptop, perangkat komputer, dan handphone. Tak hanya itu, dalam penyelusuran kasus pembajakan ini, AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan impor sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa dilakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal. Terdakwa Aditya Fernando Pasha didakwa dengan pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian terdakwa juga dikenakan pasal 113 ayat 3, pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E dan atau huruf G Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Aditya juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Baik, di sini adapun kesimpulan dengan materi kami itu yaitu adalah konsep kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan bahwa karena karya intelektual memerlukan investasi waktu, tenaga, dan uang, maka kekayaan intelektual tersebut harus dihormati dan dilindungi secara hukum. Dalam hak kekayaan intelektual terdapat macam-macam jenis, yaitu hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Implementasi HKI pada bisnis sangat penting dan perlu dilakukan agar tidak merugikan pihak yang mempunyai hak karya tersebut. Individu atau perusahaan harus mendapatkan hasil temuannya supaya mendapatkan perlindungan dan terhindar dari berbagai macam bentuk pelanggaran. Dan orang yang melanggar hukum tersebut seperti melakukan pembajakan dan lain-lain dikenakan sanksi. Baik, sekian presentasi kami. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.